Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas kuliah kita tentang perancangan struktur tahan gempa. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena saya nggak bisa eh, mengisi kuliah langsung lewat Zoom meeting karena nanti jam 5 sampai ya malam nanti saya ada acara keluar jadi nggak bisa langsung mengisi langsung lewat Zoom. Jadi saya rekam ini sore, ya nanti sekitar 30 menitan kita akan coba belajar melanjutkan materi kita sebelumnya. Baik, di pertemuan kemarin dalam sesi Zoom kita sudah membahas perkembangan standar nasional Indonesia tentang ini ya, perencanaan tahan gempa untuk struktur gedung dan non gedung. Jadi di sini file PDF yang ada di layar kalian ini adalah SNI gempa 1726 tahun 2019. Jadi ini yang terbaru. Jadi SNI 17 2019 tentang struktur tahan gempa. Kemudian yang akan kita bahas di pertemuan kali ini itu adalah saya ingin menerangkan salah satu dari metode dalam memodelkan suatu gaya gempa berdasarkan SNI kita Indonesia. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa SNI 19 yang terbaru, SNI gempa 19 itu memiliki salah satu rujukan yaitu dari ASCE 716. Jadi ASCE 716 itu adalah salah satu dari beberapa rujukan yang dibuat untuk sebagai sumber referensi dari penyusunan SNI 2019. Makanya ada sedikit perbedaan dan kemarin juga beberapa sudah saya sampaikan perbedaannya apa saja, di mana terutama perbedaannya itu ada terangkum di variabel FA dan FV atau faktor pembesaran akibat jenis situs tanah. Nah, di sini yang akan kita bahas, kita detailkan, itu adalah salah satu metode dalam pemodelan gempa, yaitu kalau kemarin saya sampaikan ada 4 ya. Yang pertama itu kan ada, sedikit saya akan tuliskan ulang. Jadi model gaya gempa itu ada kemarin saya sampaikan ada 4 ya kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah respon spektrum. Kemudian ada static ekivalen. Kemudian yang ketiga ada time history. Kemudian yang keempat adalah metode lain ya, other. Kita sebut aja other karena secara di SNI-nya pun sebenarnya ada, tapi mungkin kalau kita cari mungkin agak lama ya. Kita rangkumkan saja other atau metode yang lain di mana metode lain ini itu sudah disetujui oleh para ilmuwan kita di Indonesia. Secara spesifik sebenarnya yang sudah disepakati adalah metode pushover analysis. Kemudian untuk video kali ini di pertemuan kita pertemuan kelima kalau nggak salah ya, pertemuan kelima yang kita akan bahas adalah yang metode yang pertama yaitu tentang metode respon spektrum dalam memodelkan gaya-gaya gempa. Oke, kalau kita merujuk ke SNI kita, mungkin kita akan langsung masuk ke bab respon spektrum ya di bab 7 kalau nggak salah. 7 atau 6 ya. Ini ya, 6.4. Atau mungkin kita coba masuk ke poin 6 ya. Poin 6 wilayah gempa dan spektrum respon. Itu yang akan kita bahas. Jadi ini dasarnya adalah tadi ya dari awal kemarin sudah saya sampaikan di mana SNI gempa kita yang terbaru juga SNI 19 itu menggunakan metode performance based. Jadi tergantung dari penggunaan atau penggunaan bangunan lah. Jadi dari apa ya kepentingan ataupun kepentingan ya faktor keutamaan dari suatu bangunan. Apakah bangunannya itu memang bangunan yang vital atau non vital itu akan ada pengaruhnya. Nanti akan saya sampaikan poin-poinnya. Kemudian selain ada faktor keutamaan, ada yang namanya kelas situs tanah.
kelas situs tanah itu nanti juga sebenarnya di kuliah geotek harusnya juga sudah disampaikan. Jadi pembagiannya ada kelas situs A sampai kelas F, SF, SA dan sampai SF. Itu ada berdasarkan dari nilai SNSPT, kemudian ada percepatan gelombang dan yang ada 3 ya. Saya agak lupa yang kedua. Jadi NSPT dan gelombang, yang satunya mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Dan di SNI kita pun sudah ada syarat-syaratnya apakah kelas tanah kita itu termasuk SA, SB, SC, SD atau SE ataupun bahkan SF. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi ada faktor ini ya. Kalau kemarin saya bilang adalah pembesaran dari gaya gempa atau kalau di sini namanya tabel 6 dan tabel 7 itu adalah koefisien situs pembesaran gaya gelombang gempa berdasarkan situs tanah. Ya kira-kira mungkin lengkapnya begitu. FA dan FV. Jadi FA dan FV nanti kita bisa pakai tabel 6 dan tabel 7 yang ada di sini. Kemudian langkah-langkah untuk membentuk suatu respons spektrum itu ada di poin ini 6.4. Ini yang paling langkah-langkah paling utamanya ya di poin 6.4. Atau kalau pengen yang lebih sederhana lagi itu sudah ada di gambar 3 respons spektrum design. Ini kita bisa dari sketsa seperti ini kita akan bisa langsung membentuk suatu respons spektrum untuk masing-masing tempat proyek kita atau proyek yang akan kita hitung berdasarkan secara lokasi secara real time-nya. Jadi lokasi bujur timur, bujur baratnya seperti apa, lintang selatan atau utaranya seperti apa itu bahkan bisa kita detailkan segitu. Kalau kita nantinya masuk ke program. Jadi bisa kita buat cara manual, manualnya kita juga diajarkan di SNI di sini, rumus-rumusnya sudah ada, atau ada beberapa teman kita di profesional yang sudah membuat suatu program ya, program secara online, di mana kita bisa menentukan poin titik proyek kita berada di mana, dan kemudian secara otomatis komputer akan mengkalkulasi sehingga akan membentuk suatu kurva respon spektrum yang unik untuk masing-masing lokasi. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin kita akan sebenarnya di sini ya saya punya satu materi ini juga saya rangkumkan dulu dari SNI 1726 tahun 2019. Jadi bedanya kalau di SNI kita itu kita untuk langkah-langkahnya itu kadang loncat-loncat ya. Jadi secara detail itu kan ada di poin 6.4. Tapi terkadang nanti kita akan diminta kembali ke halaman-halaman sebelumnya. Seperti tadi kan di sini FA-nya kan nggak ada di sini, tapi adanya di atas di halaman sebelumnya ini. Kemudian juga nanti akan muncul ada SMS, ada SM1, ada SD1, ada SDS. Tapi rangkumannya ada di poin 6.4. Secara sederhana lagi ada di gambar 3 di sini. Tapi di sini sudah saya susun agar bisa kita mendapatkan kurva respon spektrum secara lebih terstruktur. Jadi langkah-langkahnya ada beberapa ini ya. Jadi yang pertama kita akan menghitung nilai SMS dan SM1. Artinya kita harus tahu nilai FA dan FV. FA dan FV itu berdasarkan dari peta gempa. Kita harus tahu S1 dan SS. Jadi ada SS, ada S1. Jadi SS dan S1 itu kita ambil dari SS dan S1 itu kita ambil dari peta gempa. Jadi dari peta gempa, kemudian ada FA dan FV itu dari tabel 6 dan tabel 7 tadi. Inilah peta gempa ya. Kemudian jadi setelah peta gempa kita dapatkan SS dan S1, kemudian kita harus tahu jenis situs tanah kelas situs tanah proyek yang akan kita desain. Jadi tanah tetap kalau di proyek sesungguhnya kita akan melakukan pengujian uji tanah. Sehingga nantinya kita akan bisa mengetahui jenis tanah kita itu seperti apa. Kemudian kombinasi antara jenis tanah dan dari peta gempa, maka kita akan dapatkan nilai FA dan FV. Kemudian baru kita bisa menghitung nomor 1, SMS dan SM1.
Kemudian dari langkah pertama masuk ke langkah kedua kita akan menghitung SDS dan SD1. Nilainya seperti ini. Kemudian kita akan menghitung langkah ketiga itu nilai SA untuk periode yang lebih kecil daripada T0. T0 itu apa? T0 itu kalau kita lihat di sini nilainya adalah 0,2 kali SD1 dibagi SDS. Setelah dapat nilai T0 kemudian cari SA, SA untuk nilai periode atau apa ya? Nilai percepatan ya, percepatan yang nilai periodenya kurang dari T0, kita rumusnya seperti ini, SA sama dengan SDS dikali 0,4 plus 0,6 dikali T per T0. T itu apa? T itu adalah periode yang akan kita tinjau, T0-nya adalah 0,2 SDS per SD1 per SDS. Masuk ke langkah nomor 4. Jadi kita lihat lah ya, periodenya, jika periodenya lebih besar daripada T0 dan lebih kecil dari TS, TS itu adalah SD1 dibagi SDS, maka nilai SA-nya sama dengan SDS. Jadi SA ini atau langkah nomor 4 ini adalah percepatan puncak dari suatu kurva respons spektrum. Artinya jika struktur kita memiliki nilai periode naturalnya berada di antara T0 dan TS, maka bangunan kita itu akan mengalami percepatan gaya gempa yang maksimal. Jadi seperti itu, makanya kemarin saya sampaikan juga ada hubungannya antara periode dan gaya gempa yang terjadi. Periode itu nanti akibatnya ke kekakuan dan fleksibilitas, kemudian gaya gempa nanti berimplikasi ke pembesaran gaya-gaya dalam. Jadi seperti itu untuk langkah nomor 4. Kemudian langkah nomor 5 untuk periode yang lebih besar daripada TS, di mana TS itu tadi ada ini ya, SD1 per SDS, maka nilai SA-nya sama dengan SD1 dibagi dengan T periode yang akan kita tinjau. Itu langkah nomor 5. Kemudian langkah nomor 6, ini adalah satu yang tambahan unik dari SNI 2019, di mana tahun 2012 masih belum ada untuk periode yang lebih besar atau long period, periode panjang, di mana nilai TL itu juga didapat dari peta gempa. Jadi peta gempanya itu sekarang di tahun 2019 itu ada 3. Jadi untuk peta gempa SS, kemudian S1, dan untuk menentukan TL, long period. Di mana kalau ketika periodenya sudah lebih dari long period, itu nanti ada angkanya sendiri ya. Nilai SA-nya sama dengan SD1 dikali TL dibagi T atau periode yang akan kita tinjau dipangkatkan 2. Jadi itu langkahnya ada 6 ya. Ada 6 langkah, nanti ini akan saya share di SIM Akademik Unisula, silakan di download. Kemudian mungkin kita berikan contoh biar mungkin lebih jelas ya. Misal suatu proyek konstruksi berlokasi di Semarang, kemudian berdasarkan penyelidikan tanah, situs tanahnya adalah kelas D atau SD. Ditanyakan kurva respons spektrumnya. Kemudian kita lihat ya untuk SS, S1, dan TL itu kita lihat dari gambar 15, 16, dan 20. Kita coba lihat, itu biasanya gambar itu ada di halaman paling belakang. Nah ini ya, gambar berapa tadi ya? Gambar 15. Ya, ini ya. Oke, semoga kelihatan. Karena ini kalau di apa ini edge ini kayaknya nggak bisa di rotate, bisa nggak ya? Oh, kalau rotate semua nih. Oke, nggak apa-apa. Sementara kita rotate. Ini untuk gambar 15. Tadi soalnya ada di Semarang. Kalau kita lihat di sini, Semarang itu kira-kira warna merah ya. Semoga kelihatan. Kalau kalian lihat dari HP mungkin nggak begitu jelas, kecuali kalau resolusinya ditinggikan. Ya semoga bisa jelas lah. Jadi Semarang itu warnanya adalah antara apa ini? Merah atau agak kemerahan gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kita ambil aja ini ya 0,9 ini ya. Di mana di sini jawaban kita SS-nya adalah 0,9. Itu dari gambar 15. Kemudian kita lihat lagi untuk gambar 15 untuk mencari nilai S1. Oke, kita lihat di Semarang.
Semarang warnanya ini coklat muda atau kuning gitu ya. Ya antara 0,3 sampai 0,4 nih ya mungkin, atau kita pakai ini juga ya tergantung nanti kalau dari gambar seperti ini kan mungkin nggak begitu jelas. Tapi kalau kita nanti pakai program mungkin kita bisa plotting untuk masing-masing daerah secara lebih, ya kalau dibilang detail ya nggak detail juga ya, karena itu juga eh, prediksi atau perkiraan juga. Yang jelas Semarang itu ya antara kuning sama coklat ya. Kalau mungkin kalian bisa lihat lebih detail, di sini kan ada lingkaran ini ya. Di belakang lingkaran kalau saya bisa lihat itu dia di situ agak ada bayang-bayang warna kuning atau apalah terserah kalau secara apa namanya penglihatan kalian ya. Jadi kuning kita pakai ini ya 0,5 ya. Yang di sini 0,5 untuk nilai S1. Sekarang kita lihat gambar 20 untuk mencari nilai TL atau long period. Gambar 20 ya. Oke nih, gambar 20 di Kota Semarang itu antara hijau atau merah. Merah ini mungkin yang menandakan ini ya, apa sesar ini ya yang kemarin saya sampaikan. Sesar kalau di Jawa ada di daerah utara Pulau Jawa dari Surabaya kemudian mengarah ke barat lewat Semarang juga. Kemudian di Jawa Barat dia agak condong turun ke Bandung walaupun sebenarnya di arah Jakarta pun dia ada garis sesarnya. Kita pakai kalau di sini 6 detik ya atau 8 detik. Ya silakanlah mau pakai merah atau ya ini sebenarnya tergantung dari representasi saja dari apa user. Kalau user melihatnya oh itu merah, oh itu hijau, ya silahkan. Yang penting petanya kita mengambil dari gambar 20 untuk transisi periode panjang TL. Seperti ini data-datanya kita sudah dapat. Kemudian kita lihat di tabel 6. Tabel 6 itu untuk menghitung atau mencari nilai FA. Kita putar lagi. Oke, sudah kembali. Tadi ada di 6 ya. Jadi FA itu berdasarkan dari nilai S1 dan situs. Tadi situsnya adalah situs SD kalau nggak salah ya, SD, kemudian SS-nya nilainya 0,9. Kalau kita lihat di sini itu 0,9 itu berada di antara 0,75 dan 1,0. Jika dia nggak persis seperti ini, kalau persis ya, misal SS-nya 1,0, maka kita ambil aja SD-nya 1,1. Itu misal SS-nya 1,0. Tapi kalau dia di antara itu, maka kita bisa gunakan interpolasi linear. Interpolasi linear biasa. Rumusnya saya berikan seperti ini. Ini kalau kalian lihat di internet juga saya kira sama untuk nilai interpolasi linear. Nilainya sama, Y sama dengan Y1 plus Y2 min Y1 dikali X min X dan seterusnya itulah. Silahkan dibaca sendiri. Kemudian kalau dulu saya seringnya sukanya mengajarkan ke mahasiswa seperti ini ya. Kalau secara manual ya. Ini misalkan apa sih? S. Agak lupa nih. Sebentar. Y itu adalah FA-nya. Kemudian X itu adalah SS-nya. Seperti itu. Kita fokuskan ke SD ya. Situs SD ini. Jadi FA yang sudah kita ketahui itu kan ada di apa ya? Kita coba pecah menjadi 2 aja biar bisa terlihat jelas juga di sini. Kita fokus ke SD ya. Jadi
Mana FA? FA-nya yang ada di tabel ini ya, 0,8, 0,9, 1,3, 1,6, 2,4 itu adalah FA. Jadi yang kita lihat itu adalah dari SS. SS-nya itu kan 1,0. Oh sorry, 0 ya. Oke lah, 1,0 atau 0,75. Pokoknya antara 1,0 sampai 0,75. Kemudian SS 1,0, maka nilai FA-nya untuk tanah SD itu adalah 1,1. Kemudian SS 0,75 tanah situs SD itu adalah 1,2 ya. Kemudian SS yang akan kita cari itu kan 0,9 ya. Jadi 0,9 itu berada di antara 1,0 dan 0,75. Maka ini yang akan kita cari. Y sama dengan, jadi ini ada Y1, Y2, ini ada X1, ini X2. Jadi X1 dan X2 atau Y1, Y2-nya boleh terbalik. Jadi yang pertama boleh 1,1 seperti ini. Atau boleh kita pakai aja Y1 atau kita balik ya, Y1 sama dengan 1,2. Itu boleh. Ini kira-kira seperti ini. Kemudian kalau kita ambil rumusnya yang tadi, saya nggak tahu apakah ini sama atau beda. Kita coba ya. Y sama dengan Y1-nya adalah 1,1. Kemudian ditambah dengan Y2. Y2 adalah 1,2 dikurangi Y1, 1,1 dikali, ini dalam kurung ya, dikali X. X-nya adalah 0,9 dikurangi 1,0 dibagi X2 0,75. Ya, kita 0,75 dikurangi 1,0. Maaf ini stylusnya kurang akurat. Oke, nggak apa, kira-kira seperti ini. Jadi boleh seperti ini, atau kalau di hitungan saya ini yang sudah saya tuliskan, itu dia seperti ini ya, ini FA sama SS. Jadi Y1-nya itu adalah 1,2, Y itu yang akan kita cari. Kemudian X1-nya itu adalah 0,75. Ini ini X-nya 0,9. Kemudian Y2-nya 1,1 dan X2-nya ini adalah 1,0 ya. Jadi kalau kita susun Y sama dengan 1,2 plus 1,1 min 1,2 dan seterusnya. Jadi mau pakai yang cara ini atau cara ini itu akan menghasilkan angka yang sama yaitu 1,14 untuk variabel FA. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat juga di tabel 7 untuk mencari atau menentukan koefisien situs FV. S1-nya itu adalah 0,5. Kita lihat S1 0,5 ternyata ada di sini. Kita tarik ke bawah sampai tanah SD ya. Arti 1,8. Benar ya? Oke, benar ya. 1,8 untuk FV. Jadi FA-nya adalah 1,14, FV-nya 1,8. Kemudian lanjut untuk perhitungan SMS, percepatan spektral design, di mana SMS sama dengan SS kali FA, kita kalikan, kemudian S1 kali FV. Hasilnya SMS adalah 1,029, SM1 0,9. Kemudian kita desain gempanya itu adalah 2/3 dari percepatan maksimal. Jadi desainnya, spektral desainnya itu adalah 2/3 kali SMS atau 2/3 kali 1,026 tadi, hasilnya 0,68 dan SD1 2/3 dari 0,9 sama dengan 0,6. Itu SDS dan SD1. Kemudian kita hitung ada T0 dan TS. Tadi T0-nya adalah 0,2 kali SDS per SDS, SD1 per SDS ya. SD1-nya itu mungkin belum saya ubah ya. Ini 0,6 dibagi 0,684. 0,6 per 0,684 hasilnya adalah 0,175. Ini sebenarnya hasilnya udah benar, tinggal ininya aja atau nanti sambil dicek ya kalau misalnya ada yang salah. Tapi yang jelas rumusnya adalah seperti ini. Kemudian ini SD1-nya adalah 0,6 dibagi 0,684. Hasilnya adalah 0,87.
Silakan dicek, kalau misal salah ya tinggal nanti kita koreksi bareng. Kita cek aja ya, pakai kalkulator ya, sekalian ya. Berarti yang pertama 0, yang TS saja ya, 0,6 dibagi 0,684. 877. Oke, benar ya, udah sama, tinggal SD1 dan SDS-nya yang tadi angkanya belum saya ubah. Angkanya sudah benar, TN0 dan TS-nya sudah benar. Kemudian kita hitung apa ya, spektrum respon untuk gaya gempa kita. Tadi ada rule yang pertama. Ini ya, untuk periode yang kurang dari T0, maka SA sama dengan rumusnya ini. Artinya jika T-nya sama dengan 0 detik itu kan kurang dari 0,175 ya. Artinya nilai SA kita pakai rumus ini. Hasilnya jika T-nya 0 detik, maka percepatannya adalah sebesar 0,27. Kemudian boleh kita hitung lagi untuk misal T sama dengan 0,1 detik. Artinya 0,1 detik itu kan kurang dari 0, ini ya 175 itu boleh. Tapi yang jelas dari 0 detik T0 detik ke T0 T ini ya T0 detik sampai ke T 0,175 grafik kurvanya itu adalah kurva linier, kurva garis lurus. Artinya mau diambil di 0,1, 0,05 atau 0,01 itu garisnya akan garis lurus. Maka secara yang biar cepat biasanya kita pakainya ambilnya 0 detik sama 0,175 detik yaitu T0. Jadi dua itu aja cukup. Jadi kalau T-nya sama dengan 0,175 detik maka kita bisa ambil SA seperti ini. 0,684 apa ya? SDS ya, 0,684 kali 0,4 plus 0,6 dibagi T, T-nya adalah 0,175 ini ya, dibagi 0,175 dari T0. Jadi T0 dibagi T0 itu adalah 1, artinya ya 0,6 tambah 0,4 adalah 1, artinya SA-nya sama dengan SD. Jadi kalau tadi kita ulang lagi ya, jika T0 detik, maka yang di rumusnya adalah ini ya, 0,684 itu adalah SD, dikali 0,4 plus 0,6 dikali 0, T0 ini adalah 0 detik, dibagi 0,175 itu adalah T0-nya ini, T awal atau T apa ya? Ya T0 lah. Gitu ya. Kemudian itu adalah untuk T sama dengan 0,175 detik. Hasilnya S-nya adalah SA-nya adalah 0,684 sama dengan SDS. Kemudian rule yang kedua, untuk periode yang lebih besar atau sama dengan T0, jika ini ya, jika T sama dengan atau lebih besar daripada T0 atau lebih kecil sama dengan TS, maka nilai SA sama dengan SDS. Jadi T0-nya adalah ini, berarti kita kan garis lurus ya. Jadi diambil adalah tadi ya T0, T0 detik, sorry ya, mulai 0 detik, kemudian 0,175 detik, yaitu T0 tadi, kemudian 0,79 detik, yaitu TS, karena itu adalah grafiknya adalah grafik garis lurus, mau diambil di tengah-tengah pun boleh sebenarnya, tapi itu nggak akan berpengaruh pada bentuk kurva. Jadi di TS 0,79 detik, nilai SA-nya sama dengan SDS yaitu 0,684. Jadi ini nilai ini sama ini tuh harus sama. Jika ada yang berbeda berarti hitungan kita ada yang salah. Kemudian mulai rule ketiga, untuk periode yang lebih besar daripada TS 0,68 tadi, nilai SA-nya adalah SD1 dibagi dengan T. T0-nya adalah 0,79 ini. Kemudian T yang kita tinjau itu kita mulai dari 0,8 boleh. Langsung agak loncat sedikit ke 1,0 detik juga boleh, tergantung dari detail kita yang akan kita kerjakan. Kalau kita kerjakan menggunakan Excel, itu kita bisa buat per 0,01 detik, itu bisa kita tinggal copy. Atau kalau hitungan manual seperti kalau nanti waktu ujian gitu, ujian
gempa itu kan biasanya saya minta untuk kerjakan secara manual. Ya kita buat per satu detik juga nggak masalah. Yang penting caranya kalian bisa. Nanti kalau menggunakan Excel itu kan tinggal mau dibuat apa namanya periodiknya secara 0,1 detik atau 0,01 detik itu boleh silahkan. Kita pakai hitungannya per satu detik ya, biar untuk memudahkan. Yang jelas untuk yang rule ketiga, nilai T ini itu harus lebih daripada TS. Jadi satu detik nilai SA-nya adalah 0,56 yaitu SD1. SD1 ya. 0,6 ini belum saya ubah. Ya, 0,6 dibagi satu detik ketemunya adalah SA sama dengan 0,6. Kemudian 0,6 dibagi 2 detik sama dengan 0,3 dan seterusnya sampai ke TL. TL-nya itu adalah tadi 9 ya atau 8 detik. Sampai 8 detik ketemu SA sama dengan 0,075. Baru ketika rule keempat, jika periode lebih daripada TL, maka berlaku rumus ini. SA sama dengan SD1 kali TL dibagi T kuadrat. SD1 sama dengan 0,6 kali TL-nya yaitu 8 detik dibagi 9 detik kuadrat. 9 detik itu adalah T yang kita tinjau. Seperti ini. Hasilnya adalah 0,059, kemudian 10 detik sekian sampai yang kita mau. Bisa sampai 20 detik atau 40 detik, silahkan. Jadi biasanya itu kan periode itu kan apa namanya? Ada hubungannya sama secara umum ya, ada hubungannya sama jumlah lantai pada bangunan gedung kita. Kalau gedung kita jumlah lantainya ada 10, maka kemungkinan periodenya adalah 1 detik. Secara umum ya. Walaupun nanti ada anomali sedikit, mungkin ada struktur-struktur tambahan di mana dia lebih kaku atau dia lebih fleksibel, itu juga bisa jadi. Secara umum, hitungan periode ini adalah berdasarkan dari jumlah lantai. Artinya kalau kita lihat di sini ada sampai 4 detik ya. 4 detik itu berarti berapa ya? 40 lantai ya. 40 lantai dibagi 10 ya 10 lah. Pembaginya adalah 10. Nilai periodenya adalah sekitar 4 detik. Artinya kalau udah 5 detik ya berarti gedungnya udah 50 lantai ke atas. Atau kalau sampai 10 detik ya jika untuk gedung yang kemungkinan sampai 100 lantai ya. Tower mungkin. Ya, seperti itu. Silakan. Jadi ini untuk hitungannya. Kemudian setelah kita buatkan tabel, kita buat menjadi suatu kurva respon spektrum. Jadi seperti ini. Ini bisa dikerjakan manual, tulis tangan begitu, seperti apa, pakai kertas atau menggunakan Excel itu akan lebih mudah. Tinggal copy paste. Ya, seperti itu. Kemudian di samping ada cara manual, sebenarnya yang tadi saya di awal saya sampaikan juga untuk membuat suatu kurva respon spektrum, ini juga ada beberapa ini ya lokasi website yang menyediakan adanya otomatis untuk membuat kurva respon spektrum ya. Pertama ada Puskim. Semoga bisa ini. Tapi harus hati-hati karena kalau di online gitu kan, kita kan agak susah kita kontrolnya. Apakah ini masih menggunakan SNI 12 atau sudah menggunakan SNI yang terbaru atau sudah menggunakan peta gempa yang terbaru. Itu keuntungan kalau kita bisa menggunakan menghitung secara manual ya. Kalau kita menghitung manual kan kita udah pasti patokannya itu SNI yang tahun berapa, apakah tahun 12 ataukah tahun 2012. Kalau kita lihat di sini, ini Puskim ya. Ini Puskim kalau kita lihat judul ini, semoga kelihatan. Ini adalah desain spektra Indonesia, tahunnya masih tahun 2011. Walaupun di halaman ini mungkin nggak tertera ini ya judulnya, tapi yang jelas di websitenya ini tertulisnya 2011. Maka harus hati-hati. Makanya saya sampaikan ke mahasiswa saya yang ambil TA tentang struktur gempa. Walaupun kalian boleh menggunakan dari luar begitu ya, kode dari luar bisa dari secara online maupun kalau di ETAPS ataupun SAP itu kan ada ya kode untuk kurva respon spektrum secara otomatis, tapi harus diingat kalau kalian proyeknya ada di Indonesia, maka acuannya itu harus SNI 19, kecuali ada peraturan yang menyebutkan tidak boleh menggunakan misal peraturan gempa
dari Amerika atau dari mana, dari luar negeri. Tapi saya kira itu kalau gempa itu kan memang lokal ya, tergantung dari lokal proyek itu dibangun. Kalau dibangunnya di Indonesia ya harusnya menggunakan SNI yang ada di Indonesia, ya, seperti itu. Dan tahunnya itu juga harus diingat, harus menggunakan yang terbaru. Kemudian ketika permasalahan yang pertama kan ini ya, jika kita pakai online, kita kalau nggak jeli, kita malah agak keliru ya, kita memasukkan respon spektrum yang tahun 2011 seperti ini. Ini tahun 2011. Kalau kita coba zoom ya Semarang ya misal ya. Misal kita di Unisula mana? Misal kita klik di sini. Nah, ini kan langsung muncul koordinat di daerah sebelah kiri ini ya, semoga kelihatan juga. Kemudian kalau kita klik hitung, dia akan otomatis lihat hasil, akan langsung muncul berbagai kurva tergantung dari jenis batuan. Apakah SA, SB, SC, SD, atau SE. Kalau SF kemungkinan nggak akan muncul karena SF itu kita butuh set spesifik analisis. Ini misal tadi Semarang ya, Semarang tadi kita asumsinya tanah SD. Ini apa? Dan ini agak susah juga kita apa namanya melihat di sini. Ini SS-nya adalah 0,99, S1-nya adalah 0,337. Ini yang kayaknya nih masih SNI 12 deh. Kemudian apalagi di sini? Jadi SDS-nya FA ya, terutama FA mungkin ya. FA dan FV. FA mungkin kita bandingkan sedikit ya. Ini yang mumpung 2012. Kita bisa perbesar nggak ya? Walah malah nggak kelihatan. Ini saya bacakan aja untuk yang dari Puskim kita bandingkan dengan hitungan kita menggunakan SMI yang terbaru. Jadi yang contoh kita kan yang tadi kita hitung itu kan SS-nya 0,9, S1-nya 0,5, TL-nya 8. Kemudian FA-nya itu adalah 1,14, FV-nya 1,8. Kita mungkin fokus ke FA dan FV. Kalau di Puskim yang masih menggunakan tahun 2012, FA-nya adalah 1,103 dibandingkan 1,14 ada perbedaan 0,04 yang mungkin hampir mirip lah. Kemudian FV-nya 1, kalau di Puskim tahun 2012 1,725. Kalau di kita hitungan tadi manual 1,8 ada perbedaan 0,06. Nah, ini apakah perbedaan ini sedikit atau besar? Itu mungkin nanti bisa kita lihat di analisa struktur. Kalau kita sudah running di program, apakah perbedaannya momennya itu muncul momen atau gaya internalnya momen geser normal aksial itu besar, perbedaannya besar atau enggak, itu dilihatnya dari situ. Tapi yang jelas dari FA dan FV mungkin dia agak sedikit ya perbedaannya enggak terlalu jauh saya kira. Kalau di persentase mungkin berapa ya? Mungkin 10 ya. 10%. Tapi kalau 10% saya kira itu udah banyak sih. Saya kira udah banyak. Kemudian kalau kita lihat kurvanya ya, tadi kurvanya tanah sedang. Berarti kita fokuskan ke warna kuning ini ya. Kalau kita lihat di sini ada T. Oh, kita lihat di sini ya. T0-nya ada T0 sama TS. TS-nya T0 ini T0-nya kayaknya 0,292 deh. Ini kayaknya ada salah ketik juga ini kayaknya. Sepertinya. Karena kita juga harus jeli apakah ada yang soalnya kalau sistem kalau secara otomatis itu kan kadang ada bug gitu, jadi kita juga harus jeli. Ini mungkin T0-nya adalah 0,292. Kalau kita hitungan kita T0-nya itu adalah 0,175. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan. TS-nya itu adalah 0, kalau di Puskim 0,729, di kita manual itu adalah 0,79. Ya, lumayan. Saya kira ini lumayan apa namanya? Ya bedanya agak jauh lah. Ya, ya hampir mirip boleh dikatakan agak mirip. Kemudian SDS atau SD puncaknya. SD puncak itu
Oh, ini TS, ini bukan TS, ini bukan TS, ini adalah SA ya, sorry ya. Tadi yang saya sampaikan 0,292 itu adalah SA-nya. SA-nya. Jadi T0-nya kita nggak ngerti T0-nya ada berapa. Oh, ini dia. T0-nya itu kalau di SNI 12 itu 0,106, TS-nya 0,53, sedangkan di SNI 19 T0-nya 0,175, ini bedanya 0,7, kalau TS-nya itu beda 0, hampir 0,3, 0,3 detik. Juga perbedaannya saya kira ini jauh. Apalagi kalau misal nanti kita struktur kita itu berada kekakuannya atau periodenya berada di bawah 0,175, itu akan ekstrim sekali perbedaannya. Seperti itu. Kemudian SA-nya, SDS-nya mungkin yang kita bandingkan ya. SDS-nya di SNI 12 itu 0,729. Kalau di SNI yang terbaru itu 0,684. Jadi dia yang baru itu cenderung kekuatannya atau gaya gempanya itu cenderung lebih kecil. Lebih kecil ya. Kita nggak ngerti itu SDS-nya itu jelas lebih kecil. Tapi apakah kemiringannya itu apakah se ekstrim kemiringannya sama atau berbeda kita nggak ngerti. Kita harus plotkan seperti ini ya. Kita bandingkan dua kurva kita tempelkan di satu grafik. Baru kita akan tahu. Tapi itu nggak akan kita kerjakan lah. Yang penting ini sedikit perbedaan antara 12 sama 19. Ya sekarang kita puskim, yang puskim kita close. Kemarin saya ada info, walaupun ini mungkin infonya sudah menyebar banyak di luar, itu ada desain spektra yang terbaru, itu kalau kita searching ya, RSA Cipta Karya. Jadi kalau tadi searchingnya itu search di Google-nya itu adalah Puskim gitu ya, Puskim aja nanti akan muncul link yang pertama itu untuk untuk respon spektrum. Tapi yang masih 2012 itu untuk Puskim. Tapi yang RSA Cipta Karya ini katanya yang terbaru. Kita coba akan cek aja. Seperti ini. Ini kalau kita lihat judulnya di halaman situsnya itu 2021. Ya, sekarang kita coba search atau zoom ke Unisula atau Fakultas Teknik deh. Ya, yang belum pernah ke Fakultas Teknik, ini Fakultas Teknik kita ada di sini. Belakang kita ada tambak, ada laut juga. Oke, kita klik di sini ya. Oke, koordinatnya sudah muncul, kemudian klik tampilkan, akan dihitung secara otomatis. Oke, sekarang jenis batuannya tadi adalah SD. Kita ubah menjadi SD. Jadi ya agak loading gitu. Ini adalah SD ya, tanah SD. Kemudian rentang T-nya kita coba maksimalkan sampai 20 detik deh. Jadi metode yang digunakan di sini, terutama untuk koordinat, ini saya kira, ini walaupun saya nggak ngerti detailnya seperti apa ya, yang saya kira, yang kalau di perkiraan saya itu koordinat ini itu adalah juga metode apa ya, perkiraan juga, nggak kalau dibilang akurat, apakah akurat yang menggunakan misal RSA Cipta Karya atau menggunakan hitungan manual, apakah akurasinya lebih akurat yang RSA Cipta Karya itu nggak juga, nggak bisa dibilang begitu juga. Karena koordinat yang di sini itu juga suatu pendekatan juga di misal Cipta Karya ini menggunakan suatu pendekatan, kita hitung manual juga sama-sama menggunakan pendekatan juga. Misal tadi kita terutama untuk menentukan SS dan S1. Karena menentukan SS dan S1 adalah untuk awalnya yaitu adalah dari pendekatan juga, pendekatan secara visual, mata manual begitu, atau pendekatan menggunakan program, menggunakan mungkin kalkulasi dia interpolasi ya, interpolasi linier. Jadi dari koordinat. Itu kan bisa ya dari kalau kalian belajar kalkulus ya, kalkulus berapa? Kalkulus 2 mungkin untuk tentang koordinat. Jadi seperti itu.
Jadi nggak mesti yang cipta karya itu lebih akurat dibandingkan dengan yang hitungan manual, nggak begitu, atau lebih akurat menggunakan program untuk respon spektrum, nggak begitu. Tapi yang jelas yang saya inginkan di sini itu adalah walaupun kalian menggunakan metode apapun, yang penting kalian sudah bisa memvalidasi apakah itu sudah benar menggunakan SNI yang terbaru atau masih menggunakan SNI yang lama, ataukah malah menggunakan apa namanya, kode yang lain selain SNI. Itu juga yang saya inginkan adalah seperti itu. Mau menggunakan metode apapun, menggunakan Puskin atau RSA Cipta Karya atau menggunakan ETABS, built-in-nya ETABS atau built-in-nya SAP itu boleh silakan. Tapi yang penting kalian sudah mulai bisa membedakan mana SNI 12, mana SNI 19 atau mana yang misal SCE 716 atau mungkin yang terbaru itu kayaknya ada yang 719 deh. Coba nanti sambil dicek. Atau biar ini kita coba cek ya. Tadi oke, kita pertama lihat SS-nya. Dari pendekatan menggunakan RSA Cipta Karya, ini kan secara spesifik ini kan di Unisula ya. Jadi SS-nya adalah 0,72. Sedangkan tadi yang kita gunakan 0,9 ini kan asumsi kita kan tadi kita ambil aja Semarang di daerah tengah. Jadi yang warna merah gitu ya, yang warna merah jadi 0,9. Tapi mungkin di hitungan di sini mungkin karena dia bisa lebih detail lagi begitu ya. Mungkin bisa bisa melihat sesuatu yang nggak terlihat gitu. Jadi yang warnanya mana warna coklat gitu kan per pikselnya itu mungkin dia lebih detail, tapi kalau kita tadi yang melihat kita perbesar pun masih agak pecah gitu. Jadi mungkin agak kesulitan. Kesulitan mungkin perbedaannya adalah di situ. Jadi bedanya adalah SS-nya di sini 0,72 bahkan sampai 4 angka di belakang koma. Kemudian S1-nya 0,327. Sedangkan kita yang cara manual hanya satu digit di belakang koma, satu angka di belakang koma 0,9, 0,5. Kemudian TL-nya 8, kalau di sini TL-nya berapa ya? Ini TL-nya di sini ada nggak ya? Oke, di sini kayaknya nggak ada inputan untuk TL. Kita long period ada nggak? Nggak ada ya, karena ini tiba-tiba dia 20. 20 tadi gara-gara mungkin kita tarik asal 20 gitu ya. Coba kita coba tarik. Misal ini value-nya ya, ada rentang TS, di bawah itu akan ada tulisan value 10. Apakah TL-nya berubah? Nah, caranya ya gitu. Kita tunggu sebentar. Loading-nya agak lama. Oke. Oh, TL-nya ternyata udah tetap ya, 20 ya. Oke, TL-nya secara program dianggap 20 detik. Artinya kalau TL-nya 20 detik, mau rentangnya kita tarik sampai kita asumsi atau membangun gedungnya sampai 200 lantai pun kurvanya akan sama, lengkungannya akan sama. Beda kalau misalnya TL-nya kita seperti tadi ya 8 detik. Sekarang kita cek ya harusnya kalau SS dan SS S1 TL-nya berbeda, maka hasilnya juga akan ada perbedaan. Sekarang kita coba cek angkanya ya, ada nggak ya? Grafik angkanya atau di sini? Oh, ini nggak ada. Oh, kita nggak, tabelnya nggak ada ya. Tabel juga nggak dikasih ternyata. Ini caranya gimana? Ini grafik. Oke, mungkin formula. Bukan. Resource. Nggak ada. Oh, kalau dari sini kita nggak ada angka-angkanya ya. Kalau print nggak ada angkanya juga. Ya ini disembunyikan angkanya. Ya pokoknya dari Cipta Karya dikasihnya ya outputnya cuma grafik kayak gini aja ternyata. Kita nggak dikasih angka seperti yang tadi Puskim gitu ya. Misalnya di Puskim, kalau Puskim kan kita bisa dapat angkanya ini ya. Ini kita bisa copy ke misal ke Excel gitu. Tapi hanya terbatas sampai ke 4 detik rentangnya. Kalau kita lihat di sini, rentangnya 4 detik.
Dan ini kita bisa copy misal ya. Coba deh kita copy. Klik kanan, copy. Kita masuk ke Excel. Kita paste. Oke, ini aja. Seperti ini. Tambahkan. Ini adalah T. Ini adalah SA ya. Kalau kita mau buat kurva ya, kan bisa seperti ini ya. T0 itu. T0 berapa tadi? Kita lihat di Puskim T0, T0 0, ini copy aja deh. T0-nya 0, ini, TS-nya adalah 0,3. Nah, ini kan. Kemudian ini apa ya? Ini kita hapus aja deh. TS plus 0 harusnya 0, berapa? 0,1 mungkin. Kita hapus aja. Tapi ini kita masukkan sini. Jadi sama dengan TS plus 0,1. Oh, koma bukan titik. Wah, ini kita harus ngedit lagi. Nah, itulah silakan nanti sambil dicek kalau di Puskim bisa kita copy seperti itu. Tapi kalau di Rsa Cipta Karya itu nggak bisa. Nah, ini juga uniknya. Ini sebenarnya jujur ini baru baru saya coba-coba pertama kali ini karena kemarin saya bimbingan TA saya ada yang menyodorkan pakai Rsa Cipta Karya. Ternyata nggak bisa kita ambil ini ya. Tabelnya seperti yang Puskim tadi, yaitu itu ada kelemahannya, ada kelebihannya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi bedanya Puskim, kalau Puskim kita bisa copy, tapi SNI-nya masih SNI lama, SNI 12. Tapi kalau di RSA Cipta Karya, SNI-nya sudah yang terbaru. Tapi sejauh ini saya belum menemukan angka-angka yang bisa kita copy ke Excel. Atau ini bisa bahkan ini pun susah ya. Kita mau ngopinya tuh gimana ini? Ini peta. Nggak ada. Ya, artinya mau nggak mau ya kembali ke manual. Manual yang tadi. Atau kalau di etaps atau sub itu kan sebenarnya ada apa namanya? Eh, kalau yang sub versi yang terbaru dan etaps versi yang terbaru itu ada eh, kode ASCE 716 itu yang sama rumusnya ada sampai ke long period. Tapi bedanya nanti kita harusnya ada opsi untuk memasukkan FA dan FV secara manual. FA, V, dan long TL. Jadi tiga ini kalau bisa diinput manual, maka seharusnya hasil grafiknya yang muncul itu adalah sama seperti yang kita buat secara manual ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi, apapun metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu respon spektrum, yang penting kalian sudah bisa membedakan apakah ini sudah benar atau salah. Benarnya itu adalah harus SNI atau kode yang sudah yang sesuai. Kalau SNI ya SNI yang terbaru tahun 19. Kalau di sini tulisannya 2021 ya. Oke, ini 2021 itu mungkin programnya, program tahun yang dikeluarkan tahun 2021. Kira-kira seperti itu. Baik, oke. Sebelum saya close, saya akan berikan tugas untuk kalian. Silakan kalian buat kurva respon spektrum dari Excel, jadi gak dari sini ya. Sesuai dari lokasi rumah kalian. Jadi peta Google kalian ini ya, zoom lokasinya di mana. Misal rumah saya ada di mana? Wah, susah banget. Ya cari rumah sendiri. Misal rumah saya di MAJT. Kemudian diklik atau diklik ini ya, diklik. Kemudian di screenshot. Kemudian tampilkan dulu. Bisa pakai ini ya. Yang jelas nanti tadi ya SS, S1 dan TL-nya harus tampak.
Minimal itu yang pertama dari Resa Cipta Karya itu yang pertama, halaman pertama mungkin ya, halaman pertama. Kemudian halaman kedua itu hitungan menggunakan hitungan manual sama Excel-nya. Nah, seperti itu. Di sini ya, berarti yang perlu disorot itu adalah SS, S1, dan TL-nya. Itu berapa, kemudian disesuaikan dengan hitungan manual sampai muncul tabel seperti ini tadi ya, yang saya sampaikan tadi di contoh ini ya. Nah, muncul tabel seperti ini. T-nya berapa detik, SA-nya berapa detik, boleh pokoknya sampai 20 detik, boleh per 1 detik, boleh per 0,5 detik, boleh per 0,1 detik. Karena kalian ini tugasnya masih menggunakan Excel. Oke, kemudian coba deh, ini sambil kalian coba-coba sendiri. Mungkin saya yang agak gaptek begitu, yang gaptek nggak ngerti caranya biar dapat angka-angkanya. Kemudian coba bandingkan hitungan manual sama hitungan RSA Cipta Karya, apakah bentuk kurvanya sama atau beda. Itu ya. Jadi buat kurva respon spektrum dengan lokasi di rumah kalian masing-masing, di mana titik lintangnya itu harus di screenshot. Kalau misalnya takut privasinya bocor, ya rumahnya siapalah, silakan. Itu ya. Oke, atau mungkin kalian punya proyek apa, coba silakan di screenshot untuk spektrum respon desain, maaf, atau kurva respon spektrumnya masing-masing. Jadi tugasnya ada satu untuk membuat kurva respon spektrum. Kemudian kalau bisa bandingkan, silakan dibandingkan. Kalau enggak ya ditampilkan aja dari cipta karya seperti apa dengan hitungan manual kalian itu seperti apa. Ya seperti itu ya untuk tugasnya. Baik, saya kira itu untuk video kali ini. Tadi saya janji 30 menit, seperti ini lebih dari ini 1 jam ya. Ya nggak apa-apa, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.